Shalom, selamat pagi saudara yang kekasih. Pada pagi hari ini kita ingin mendengar firman Tuhan kembali. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, ada satu pujian yang ingin saya nyanyikan. Ini lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagu ini adalah sebagai inspirasi saya. Selama saya masih kuat, selama saya masih sehat, saya akan melayani Tuhan dengan cara memberitakan kabar keselamatan. Kalau saya sudah sakit, kalau saya sudah meninggal, saya nggak bisa lagi melayani Tuhan. Saya tidak bisa lagi memberitakan kebenaran firman Tuhan. Mumpung saya masih kuat, mumpung saya masih bisa berbicara, saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang iman. Saudara yang kekasih, iman ini sangat penting bagi orang Kristen. Karena kendaraan kita untuk kita bisa masuk ke sorga, satu-satunya hanya iman. Iman inilah yang bisa membawa kita ke sorga. Sekaya apapun saudara nggak bisa masuk sorga. Sepintar apapun saudara nggak bisa masuk surga. Sebaik apapun saudara nggak bisa masuk surga. Satu-satunya yang bisa masuk ke surga adalah orang yang beriman. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang iman. Sepele saudara yang kekasih, tapi ini penting. Kenapa saya ingin mengupas tentang iman ini? Karena banyak orang Kristen gak punya iman, tetapi merasa punya iman. Sehingga pada waktu mereka meninggal, mereka gak masuk surga. Saya ulangin lagi saudara kekasih. Banyak sekali orang Kristen gak punya iman, tetapi merasa punya iman. Mereka hanya percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi mereka nggak punya iman. Sehingga pada waktu mereka mati, mereka nggak diterima Tuhan di sorga. Ini sangat penting saudara yang kekasih. Iman ini sangat penting. Sepele tapi penting. Ya, iman itu terbagi di dalam 3 bagian. Iman yang sebiji sawi, iman yang hidup, dan iman yang mati. Ya, ada 3 jenis iman di muka bumi ini. Iman sebiji sawi, iman yang hidup, dan iman yang mati. Sebelum kita masuk ke 3 iman ini, kita ingin cari tahu terlebih dahulu, iman itu datangnya dari mana? Ya, kalau kita nggak tahu datangnya iman dari mana, bahaya saudara yang kekasih. Kalau saudara baca di dalam Roma 10, saya bacakan ya. Ini adalah asal usul datangnya iman.
Kita dapat iman karena ini ayat ini. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari mendengar dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari kita mendengar firman Kristus. Jadi kita mendengar firman Tuhan itu akan menghasilkan iman. Jadi untuk mendapatkan iman itu bukan dengan kita membaca Alkitab, bukan, tetapi kita mendengar firman Kristus. Jadi iman timbul dari mendengar dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kalau kita mendengar firman Kristus, berarti kita membutuhkan hamba Tuhan yang menyuarakan firman Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara nggak mendengar firman Tuhan, saudara nggak punya iman. Kasar ngomongnya begini, saudara kekasih. Kalau kita mendengar khotbah yang benar, itu akan menghasilkan iman. Ya. Karena ada orang mendengar firman Tuhan yang salah. Atau ada orang yang memberitakan Injil yang salah. Kalau orang mendengar Injil yang salah, dia nggak mendapatkan iman, tetapi dia menghasilkan kutuk. Kita baca di dalam Galatia 1 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Ini orang yang nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Ya. Galatia 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutar balik Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat yang dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah dia. Ayat yang ayat ke berapa nih? Ayat ke-8, 9 ya. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Ini Rasul Paulus sangat jelas di jemaat di Galatia. Ternyata ada orang yang memberitakan Injil lain. Jadi ada dua Injil nih. Ada orang yang memberitakan Injil yang murni, ada orang yang memberitakan Injil lain. Orang yang memberitakan Injil yang murni itu menghasilkan iman. Sedangkan orang yang memberitakan Injil lain itu menghasilkan kutuk, bukan iman. Ini yang saya ingin katakan kepada saudara. Banyak sekali orang Kristen nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Kenapa seperti itu? Karena dia mendengar Injil lain. Orang Kristen yang mendengar Injil lain, mereka tidak mendapatkan iman, tetapi mendapatkan kutuk. Ini sangat penting, saudara yang kekasih. Karena nggak semua hamba Tuhan memberitakan Injil yang murni. Karena ada hamba Tuhan yang memberitakan Injil yang ditambah-tambahkan. Ini permasalahan, saudara yang kekasih. Jadi untuk mendengar Injil yang murni itu sangat susah. Jadi untuk mendapatkan iman itu nggak sembarangan, saudara yang kekasih. Kalau saudara mendengar khotbah yang salah, saudara nggak mendapatkan iman, tetapi mendapatkan kutuk. Puluhan tahun kita mendengar firman Tuhan yang salah, atau puluhan tahun kita mendengar khotbah yang salah, akan menghasilkan kebenaran yang salah. Dan kebenaran yang salah itu yang dan kebenaran yang salah itu yang menggagalkan kita masuk surga. Ya, sangat
Jelas di sini di Galatia 1 ayat ke-6. Terkutuklah orang yang memberitakan Injil lain. Apakah ada orang yang memberitakan Injil lain? Ada. Saya ngomong ini nggak sembarangan. Datanya semua ada di dalam Alkitab. Apakah ada orang yang memberitakan Injil lain? Ada. Kita buka di dalam Matius 15. Kita kupas ya saudara yang kekasih ya. Ini sangat penting untuk keselamatan kita. Ini Injil lain. Matius 15 ayat yang ke-7. Saya bacakan ya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini Injil lain. Saya ulangin lagi ya. Matius 15 ayat yang ke-7. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini Injil lain. Mereka memuji nama Tuhan. Mereka memuliakan nama Tuhan. Tetapi ajaran yang mereka ajarkan bukan perintah manusia, bukan perintah Tuhan, tetapi perintah manusia. Sehingga Tuhan katakan, percuma kamu beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini yang membuat banyak sekali orang Kristen nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Kenapa bisa begitu? Karena diajarkan oleh hamba Tuhan yang nggak benar lah kasar ngomongnya. Hamba Tuhan yang mengajarkan ajaran manusia itu menghasilkan kutuk. Jelas ya di sini dikatakan percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Kalau kita mau jujur ya saudara yang kekasih, di akhir zaman ini banyak orang Kristen, anak Tuhan lebih percaya dengan perkataan hamba Tuhan daripada perkataan firman Tuhan. Ini saya ingin katakan kembali lagi. Makanya nggak heran Tuhan katakan di akhir zaman banyak orang Kristen nggak punya iman tetapi merasa punya iman. Kenapa bisa begitu? Karena hamba Tuhan itu tidak mengajarkan ajaran Tuhan. Percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini sangat penting. Ya, makanya iman itu timbul dari kita mendengar firman Tuhan yang murni. Ajaran yang Tuhan yang murni itu menghasilkan iman. Sedangkan ajaran yang nggak benar atau ajaran firman Tuhan yang nggak murni itu menghasilkan kutuk. Ini asal muasal iman itu datang. Iman timbul dari mendengar firman Kristus. Kutuk datang karena kita mendengar khotbah yang salah. Jadi khotbah itu sangat penting. Kalau kita khotbahnya salah, kita nggak dapat iman. Kita dapat kutuk. Puluhan tahun mendengar khotbah yang salah akan menjadi kebenarannya salah. Dan kebenarannya salah itu yang akan menghasilkan kutuk dan membuat kita gagal masuk surga. Nah, pada pagi hari ini kita ingin mendengar firman Tuhan yang murni supaya saudara bisa mendapatkan iman, dan iman itu yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Kita langsung masuk ke permasalahan. Ada 3 jenis macam iman, yaitu iman sebiji sawi, iman yang bertumbuh, dan iman yang mati. Ya, kita masuk dulu ke dalam iman sebiji sawi. Apa sih iman sebiji sawi itu? Kalau kita baca di dalam Matius 17 ya. Matius 17 ayat yang ke-20. Matius 17 ayat yang ke-20. Ini iman sebiji sawi, ya.
Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Saya ulangin lagi. Ini iman sebiji sawi. Berapa besarnya, berapa dahsyatnya iman sebiji sawi ini, ya. Di dalam Matius 17 ayat yang ke-20, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak ada yang mustahil bagi dia." Ini bahasa dalam. Ini yang katakan Yesus. Yesus katakan, kalau kamu memiliki iman sebiji sawi saja, kecil biji sawi itu, saudara yang kekasih. Kalau saudara tahu, biji sawi itu seperti biji bayam. Ya, kalau saudara tahu pohon bayam itu ada bijinya kecil, kecil sekali. Dan biji ini bisa memindahkan gunung. Bukan berarti beneran gunung itu bisa pindah, bukan. Ini bahasa ilustrasi. Tuhan mengajarkan kita, kalau kamu bisa memiliki biji seiman saja, kamu bisa masuk surga. Kamu bisa pindah dari dunia ini, bisa pindah ke surga. Itu maksudnya. Kalau saudara memiliki iman sebiji sawi, saudara bisa pindah dari dunia ke surga. Itu maksudnya. Ini bahasanya sangat dalam, saudara kekasih. Saya pelajarin firman Tuhan. Apa sih iman sebiji sawi ini? Ternyata iman sebiji sawi itu adalah orang yang bisa pindah dari dunia ke surga. Dahsyat ya saudara yang kekasih. Secara logika nggak mungkin kita bisa masuk surga. Tetapi karena kita memiliki iman sebiji sawi, kita yang tadinya kotor, kita yang tadinya berdosa, bisa masuk surga gara-gara kita memiliki iman sebiji sawi. Apa benar perkataan saya, iman sebiji sawi itu bisa membawa kita ke surga? Kita baca di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Ini jawabannya ya. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, sangat jelas ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Kamu diselamatkan oleh iman. Jadi iman itu bukan punya kita, saudara yang kekasih. Punya Tuhan, diberikan kepada kita. Sebab karena kasih karunia kamu telah diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini yang dinamakan iman sebiji sawi. Iman sebiji sawi itu adalah kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang tadinya kita nggak selamat, kita bisa selamat gara-gara memiliki iman sebiji sawi. Dan iman itu diberikan cuma-cuma. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara akan selamat. Ini yang dinamakan iman sebiji sawi. Kalau saudara baca di dalam Roma 10 ayat 9, ini iman sebiji sawi, saudara yang kekasih. Roma 10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau kita
di dalam hati percaya Yesus sebagai Tuhan dan mulut mengaku Yesus sebagai Tuhan, maka kita sudah mendapatkan iman sebiji sawi. Jadi iman sebiji sawi itu pemberian Tuhan. Cukup saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah diselamatkan. Apa benar perkataan saya, orang yang percaya Yesus masuk surga? Ya. Kalau saudara baca di dalam Lukas 23 ayat 43, di situ pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Maka orang itu mati langsung masuk ke surga. Kita baca di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 43. Ya, saya bacakan ya. Lukas 23 ayat 42. Saya bacakan dari 42 biar jelas. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang berdosa, orang yang jahat, orang yang bejat, percaya Yesus sebagai Tuhan. Lalu hari itu juga dia mati, hari itu juga dia dibawa Tuhan ke Firdaus. Hebat ya. Nah, orang seperti inilah orang yang memiliki iman sebiji sawi. Makanya di dalam Matius 17 ayat 20 itu dikatakan, kalau kamu memiliki iman sebiji sawi, kamu bisa pindahkan gunung. Itu bukan berarti pindahkan gunung benar-benar, bukan. Itu maksudnya iman sebiji sawi itu bisa membawa kita ke surga. Dari tadinya tempat dunia ini bisa pindah ke surga. Itu dahsyatnya iman sebiji sawi. Jadi iman sebiji sawi itu diberikan cuma-cuma. Cukup percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara sudah mendapatkan iman sebiji sawi. Kalau hari ini saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, hari ini saudara mati, hari ini pun saudara masuk ke Firdaus. Karena apa? Karena saudara sudah mendapatkan iman sebiji sawi. Inilah dahsyatnya iman sebiji sawi. Kalau kita sudah mendapatkan iman sebiji sawi, kita mati, kita langsung masuk ke Firdaus. Ayatnya tadi, ya, Lukas 23 43. Tetapi kalau kita sudah mendapatkan iman sebiji sawi, kita belum mati. Kan banyak orang Kristen yang percaya Yesus sebagai Tuhan toh, banyak yang belum mati toh. Maka saudara harus memiliki iman yang hidup. Iman itu nggak mati, saudara yang kekasih. Namanya bibit itu nggak mati, dia hidup. Namanya hidup itu perlu makan. Nah, makanya pada waktu saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, makanya saudara harus belajar firman Tuhan. Ya, dengan kita belajar firman Tuhan inilah, maka iman yang sudah kita dapatkan, itu iman itu bisa bertumbuh. Jadi, yang pertama iman sebiji sawi, yang kedua iman yang hidup, iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh adalah iman orang Kristen yang masih hidup lah. Orang yang masih hidup di dunia ini, orang Kristen yang masih hidup di dunia ini, dia harus memiliki iman yang hidup. 2 Korintus 10 ayat yang ke-15. Ya, bentar ya. 2 Korintus 10 ayat yang ke-15. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang telah ditetapkan untuk kami. Tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika
dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Di sini dikatakan apabila imanmu semakin bertumbuh. Pada waktu kita percaya Yesus sebagai Tuhan, kita sudah diberikan benih iman sebiji sawi. Setelah kita mati, kita langsung bisa masuk surga. Tetapi kalau kita belum mati, maka biji yang sudah kita dapatkan itu maka itu harus hidup. Jadi iman itu hidup, saudara yang kekasih. Apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu kita harus hidupkan. Jadi kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jadi iman itu diberikan kepada kita sebiji sawi. Nah, kalau kita belum mati, iman itu harus kita rawat supaya hidup. Makanya di dalam 2 Korintus 10 ayat yang ke-15, Rasul Paulus mengatakan, hendaklah imanmu semakin bertumbuh. Bertumbuh berarti hidup. Namanya hidup pasti makan. Ya, betul nggak? Orang yang hidup pasti makan. Saya nggak pernah orang yang nggak makan hidup. Pasti dia makan. Ya, jadi rohani kita ini harus makan, saudara yang kekasih. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 4 ayat 34, di situ Yesus katakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Yohanes 4 ayat 34, di situ dikatakan, makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi pada waktu kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kita harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kenapa kita harus melakukan kehendak Bapa yang di surga? Supaya iman kita hidup. Itu maksudnya. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Di situ 4, 5, 6. Kita baca saja ya. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat ya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini jelas. Jadi kalau saudara ingin hidup, rohani saudara hidup, atau kalau imanmu mau hidup, saudara harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Di sini, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna. Jadi kalau kita sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, maka kita harus melakukan firman Tuhan. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Jadi kalau saudara mau hidup, iman saudara mau hidup, mau gak mau, saudara harus belajar Alkitab. Bagaimana kita bisa menjalankan firman Tuhan kalau kita gak ngerti Alkitab? Bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan kalau kita gak ngerti Alkitab? Betul nggak saudara yang kekali? Kalau saudara nggak ngerti firman Tuhan, saudara nggak bisa menjalankan firman Tuhan. Kenapa sih kita harus menjalankan firman Tuhan? Supaya iman kita hidup. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di surga. Melakukan firman Tuhan, itu berarti kita menghidupkan iman kita. Dengan kita melakukan firman Tuhan, maka kita, iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita, itu akan hidup. Apa sih perintah Tuhan kepada kita? 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Jadi firman Tuhan menyuruh kita, kalau kamu sudah diselamatkan,
saudara harus hidup kudus, itu maksudnya. Orang Kristen yang hidupnya kudus adalah orang Kristen yang imannya sedang bertumbuh. Jangan hanya bermodal percaya saja masuk surga. Nggak bisa. Kalau dia mati, ya betul masuk surga. Tetapi kalau dia belum mati, maka dia harus hidup kudus. Ya. Dengan kita menjalankan hidup kudus itulah kita bisa pindah ke dalam surga. Apa benar orang yang hidup kudus itu bisa masuk surga? Kita baca di dalam Matius 27. Saya bacakan ya, orang-orang imannya hidup, Matius 27 ayat 51. Saya bacakan ya. Dan lihatlah, tabir bait Allah suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kubur-kubur terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi orang-orang kudus ini adalah orang yang beriman, yang imannya hidup. Orang kudus itu adalah orang Kristen yang imannya hidup. Maka pada waktu mereka mati, mereka dibangkitkan masuk ke kota kudus. Ini yang dimaksudnya iman yang hidup. Iman yang hidup adalah orang Kristen yang hidupnya kudus. Kalau saudara hidup kudus, maka iman saudara hidup. Kalau saudara berhenti berbuat dosa, maka iman itu akan hidup. Sangat penting saudara yang kekasih. Ya, ini sangat penting. Karena dengan iman yang hidup inilah yang bisa membawa rohani kita menjadi dewasa. Nah, bagaimana kita bisa menjalankan firman Tuhan kalau kita nggak ngerti firman Tuhan? Banyak sekali orang Kristen yang nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya percaya Yesus saja sebagai Tuhan, tetapi nggak ngerti firman Tuhan. Sehingga iman yang mereka nggak bisa makan. Bagaimana kita mau menjalankan firman Tuhan kalau kita nggak ngerti firman Tuhan? Jadi saudara yang kekasih, penting nggak belajar firman Tuhan? Penting. Untuk apa? Untuk iman kita yang hidup. Iman kita nggak bisa hidup kalau kita tidak mempraktekkan firman Tuhan. Ya, nah, yang pertama iman sebiji sawi, yang kedua iman yang hidup. Iman yang hidup adalah orang Kristen yang berbuat yang melakukan hidup kudus. Orang Kristen yang hidup kudus itu adalah orang yang memiliki iman yang hidup. Yang ketiga, iman yang mati. Ada nggak iman yang mati? Ada. Ada, saudara. Kita baca Yakobus. Kita baca Yakobus ya. Bentar. Yakobus 2 ayat yang ke-26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita, iman sebiji sawi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kalau kita tidak menjalankan firman Tuhan, maka iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu akan mati. Itu maksudnya. Kalau saudara mengerti, enak ya saudara yang kekasih ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi kalau saudara sudah memiliki iman, saudara harus ngerti Alkitab. Ya, jangan hanya memiliki iman tapi nggak ngerti Alkitab. Nanti imannya mati. Nah, banyak orang Kristen hanya percaya Yesus sebagai Tuhan tapi nggak ngerti Alkitab. Sehingga apa yang terjadi? Iman yang sudah Tuhan berikan kepada dia akan mati. Sehingga apa yang terjadi? Pada waktu dia mati, mau masuk surga, Tuhan katakan, aku tidak kenal engkau. Kalau kita baca di dalam Lukas, ya, Lukas 18, apa benar orang yang nggak punya iman nggak bisa masuk surga?
Kita baca di dalam Lukas 18. Bentar ya. Lukas 18 ayat yang ke-8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapatkan iman di bumi ini? Apabila Yesus datang, apakah saudara memiliki iman? Nah, iman yang mana yang Tuhan cari? Iman yang sebiji sawi, iman yang hidup. Ya, iman yang hidup ini yang Tuhan cari. Apabila Anak Manusia datang, adakah iman yang hidup, masih hidup di dunia ini? Jadi kalau kita baca di dalam Lukas 18 ayat 8, di situ dikatakan apabila Anak Manusia datang, adakah iman di muka bumi ini? Nah, di dalam Lukas ini, iman ini dalam bahasa aslinya pistis. Ya, dalam bahasa aslinya iman di dalam Lukas 18 ayat 8 itu pistis. Artinya orang yang melakukan perintah Bapa yang di sorga. Nah, orang yang melakukan perintah Bapa yang di sorga, itulah yang dinamakan iman yang hidup. Dan iman yang hidup ini yang disebut pistis. Ya, dan Tuhan mencari orang yang memiliki iman pistis ini. Makanya di dalam Matius 7 ayat 21, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang masuk surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Orang yang melakukan kehendak Bapa yang di surga, ini adalah orang yang beriman, yang hidup. Jadi kalau saudara melakukan firman Tuhan, maka iman saudara hidup. Dan iman yang hidup ini yang disebut pistis bahasa aslinya. Melakukan perintah Bapa. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Kalau saudara melakukan hidup benar di mata Tuhan, maka iman saudara akan hidup. Dan iman seperti inilah yang bisa membawa kita ke surga. Ini yang saya katakan, banyak orang Kristen nggak punya iman, tetapi merasa punya iman. Karena apa? Karena nggak ngerti firman Tuhan. Yang tadi kita baca di dalam Matius 15 ayat yang ke-7, ke-8 dan 9. Percuma mereka beribadah, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi sangat penting saudara yang belajar firman Tuhan. Karena untuk menghidupkan iman kita yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kalau saudara tidak melakukan perintah Bapa yang di sorga, maka iman yang sudah Tuhan berikan kepada saudara akan mati. Sangat jelas ya saudara yang kekasih. Saya ingin katakan sekali lagi bahwa iman itu sangat penting untuk kita. Iman itu sangat penting bagi kita. Kalau kita nggak ngerti tentang iman, maka kerajaan Allah yang sudah kita dapatkan itu diambil kembali. Apakah Tuhan bisa mengambil keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Bisa. Keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada saudara itu bisa diambil kembali sama Tuhan kalau kita tidak mau melakukan perintah Bapa yang di surga. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saudara itu bisa diambil kembali lagi kalau iman saudara mati. Kita baca di dalam Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan diberikan kepada orang lain, itu maksudnya. Jadi keselamatan itu bisa diambil kembali sama Tuhan kalau iman kita mati. Makanya mau nggak mau saudara harus belajar Alkitab. Nggak bisa hanya bermodal percaya saja masuk surga.
Kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara hari itu mati, masuk. Tetapi kalau saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara belum mati, maka saudara harus melakukan kehendak Bapa yang di surga. Kalau saudara tidak melakukan firman Tuhan, maka iman saudara mati. Makanya saudara yang kekasih, banyak sekali orang-orang Kristen yang tidak mengerti masalah ini. Mereka hanya mengandalkan percaya saja masuk surga. Sudah, yang lain dibodohin. Banyak pengajaran-pengajaran mengatakan asal percaya saja masuk surga, sekalipun nggak menjalankan firman Tuhan. Sekalipun kita masih berbuat dosa, tetap masuk surga. Itu banyak ajaran-ajaran di dalam gereja di akhir zaman ini. Cukup percaya saja masuk surga. Nggak penting firman Tuhan yang lain. Ya kan? Banyak kan hamba-hamba Tuhan mengatakan sekalipun kita masih berbuat dosa, kita tetap masuk surga karena kita percaya Yesus. Ya kalau percaya Yesus langsung mati, ya masuk surga. Kalau saudara percaya Yesus belum mati, saudara masih melakukan dosa, maka saudara gagal masuk surga. Yaitu saya ingin katakan, banyak hamba Tuhan yang mengatakan kalau kita berbuat dosa tetap masuk surga. Itu bukan Injil Kristus, tapi Injil lain. Makanya Tuhan katakan di akhir zaman ini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang keluar dari ajaran Kristus. Banyak sekali pengajaran-pengajaran yang keluar dari iman. Mereka sangka kalau percaya saja masuk surga. Betul kalau langsung mati. Kalau belum mati, gimana? Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab ingin menjelaskan masalah ini. Jangan sampai kerajaan Allah yang sudah kita dapat diambil kembali sama Tuhan gara-gara kita nggak ngerti tentang iman ini. Jadi iman ini ada 3 yang tadi saya ingin jelaskan. Iman sebiji sawi, iman yang bertumbuh, hidup, dan iman yang mati. Dan yang bisa masuk ke surga iman sebiji sawi dan iman yang bertumbuh. Sedangkan iman yang mati nggak bisa masuk surga. Nah, banyak orang Kristen nggak ngerti masalah ini. Yang dia tahu hanya percaya saja masuk surga. Ya, pada pagi hari ini saudara harus mengerti masalah ini. Banyakkan orang Kristen yang sudah mati, banyakkan orang hamba-hamba Tuhan yang mati. Mereka kemana? Kalau iman mereka mati, maka mereka nggak bisa masuk surga. Ini sangat penting sebelum mati. Coba cek. Saya ini sudah hidup kudus belum? Iman saya ini sudah hidup belum? Jangan sampai setelah kita mati, iman kita pun mati. Sehingga pada waktu kita mau masuk surga, nggak bisa masuk surga. Gara-gara iman kita mati. Jadi iman itu hidup. Bukan hanya percaya. Percaya Yesus sebagai Tuhan itu kalau langsung mati oke ya masuk surga ya. Tapi kalau dia belum mati, dia harus menjalankan firman Tuhan. Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan keselamatan, maka kita harus melakukan yaitu hidup kudus. Gak ada orang yang hidup berdosa masuk surga. Di dalam Alkitab ini, orang yang berbuat dosa gak ada yang masuk surga. Kecuali dia percaya Yesus langsung mati. Ya, saudara yang kekasih, pada pagi hari ini kita sudah tahu ternyata iman ada 3. Iman yang sebiji sawi, imannya hidup, dan imannya mati. Saya tanya kepada saudara, iman saudara seperti apa? Apa iman sebiji sawi, atau iman yang hidup, atau imannya mati? Jangan sampai iman kita mati. Kalau iman kita mati, kita nggak bisa masuk surga. Kalau imannya mati itu cukup percaya saja masuk surga, selesai. Lalu dia nggak mau hidup kudus, itu imannya mati. Orang Kristen yang nggak mau menjalankan firman Tuhan, itu imannya mati.
Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kalau saudara tidak mau melakukan kehendak Bapa yang di sorga, berarti iman saudara mati. Namanya hidup itu pasti makan, ya kan? Makananku adalah melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Kalau saudara mau menghidupkan iman saudara, saudara harus makan makanan rohani, yaitu melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Apa yang dikehendaki Bapa yang di sorga? Stop berbuat dosa, hidup kudus. Itu adalah makanan rohani kita. Itu adalah makanan iman kita. Kalau kita nggak mau melakukan firman Tuhan, maka iman yang ada di dalam hidup saudara itu mati. Jadi kalau saudara ingin melakukan firman Tuhan, menjalankan firman Tuhan, mau nggak mau harus belajar Alkitab. Kenapa Tuhan katakan jadikanlah mereka semua muridku? Kenapa Tuhan katakan semua orang Kristen harus belajar Alkitab, belajar firman Tuhan, supaya kita bisa menjalankan firman Tuhan. Selama saudara nggak mau belajar firman Tuhan, maka iman saudara mati. Dan yang mau yaitu saudara harus belajar firman Tuhan dan mempraktekkannya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini sudah jelas. Ya, jangan sampai setelah kita mati, iman kita juga mati. Bahaya. Kalau iman kita sudah mati, kita masih hidup di dunia, masih kita belajar, masih kita bisa hidup. Ya, jangan sampai setelah kita mati, setelah kita di neraka, baru kita tahu iman saya itu mati. Jangan sampai. Ya. Saudara yang kekasih, saya sebagai hamba Tuhan hanya menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Saya tidak menjelekkan hamba Tuhan. Saya tidak menghakimi hamba Tuhan. Saya juga tidak menjelekkan orang Kristen. Tetapi saya hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, pada pagi hari ini, kalau saudara kurang ngerti tentang iman, saudara bisa hubungi saya. Kita sama-sama belajar firman Tuhan agar semuanya kita bisa masuk tinggal di sorga. Ya, kita masih di dunia, belum di sorga, maka kita butuh firman Tuhan sebagai penuntun kita. Kalau kita sudah di sorga, firman Tuhan nggak penting lagi. Karena kita masih di dunia ini, kita sangat penting, sangat membutuhkan firman Tuhan. Itu aja. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan pada pagi hari ini. Engkau memberikan kami pengertian tentang iman. Berkati orang yang mendengar YouTube saya ini Tuhan. Berkati juga saya yang memberitakan Injil. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, kesehatan dan kesempatan untuk melayani Engkau. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.